Batam TV, Jembatan Hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, apa kabar pemirsa? Kembali kami menjumpai Anda dalam program dialog khusus kita kali ini. Batam dan daerah-daerah di sekitarnya, terutama di ranah Kepulauan Riau, ini berbatasan langsung dengan dua negara jiran, Singapura dan Malaysia. Dan untuk itu bagaimana peran Batam dalam hal penyiaran sebagai sarana memperkuat ketahanan di Negara Kesatuan Republik Indonesia, ini pemanfaatannya seperti apa? Dan bagaimana peran dari penyiaran ini juga untuk membranding posisi Batam, netralitas kita seperti apa? Nanti kita coba ukur dalam durasi 60 menit. Di segmen ini Anda juga bisa gunakan partisipasi Anda, bersumbangsi ataupun beropini, bahkan kritik saran kami tampung nanti di 0778 462218. Kami mengambil tema kali ini, Anda bisa nanti dilihat dari kaca, ini pemanfaatan penyiaran sebagai sarana memperkuat ketahanan kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah perbatasan antar negara. Bagaimana sejatinya nanti, saya tidak sendiri di dialog khusus sore hari ini menjelang maghrib, ada 3 narasumber yang berkompeten nanti untuk menjawab seluruh pertanyaan Anda. Kami yakin dan percaya keberadaan Anda adalah kebahagiaan juga untuk dialog khusus kita kali ini. Saya kenalkan yang pertama jauh-jauh dari ibu kota Jakarta. Beliau adalah Dr. Judariksawan SHMH. Beliau adalah Ketua KPI Pusat. Selamat sore Bapak, apa kabar? Oke, Bapak paling ujung ya Pak ya, yang berbaju batik. Dan Bapak yang kedua adalah yang paling cantik, biasa disapa dengan Mbak Tata, dan orang lebih kenal dengan Intan Trikusuma Ningtyas Rani, Komisioner KPID Provinsi Kepri. Mbak Tata apa kabar? Baik. Paling cantik ya. Oke, dan yang paling kiri di samping saya ini adalah Brigjen TNI Hafil Fudinesha, Asisten Deputi Koordinasi Media Massa dari Kemenko Polhukam. Bapak apa kabar Pak? Kabar baik. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Baik. Nah, saya pertama ke ini dulu, ke Ketua KPI Pusat ini. Kalau kita lihat ini kan Batam kan dari awal prolog tadi nih Pak. Oke. Tapi kita sebelum dilanjutkan, kita jedah dulu untuk mendengarkan kumandang azan maghrib. Dalam rangka Milad ke-18, Zulindo Tour and Travel Service menggelar Gebiar Rezeki Umroh. Setiap pendaftaran paket ibadah umroh melalui Zulindo Tour and Travel akan mendapatkan kesempatan mendapatkan rezeki tambahan, di antaranya 18 paket umroh, 18 unit motor, 18 unit TV LCD, 18 unit kulkas, 180 unit handphone, 180 voucher belanja senilai 1 juta rupiah, 180 paket one day tour Singapura, 180 paket tiket feri pulang pergi Batam Singapura, dan 3.888 voucher diskon paket umroh senilai Rp500.000, berlaku mulai pelaksanaan ibadah umroh 1435 Hijriah atau tahun 2014 sampai dengan seterusnya. Segera hubungi alamat terdekat kami di kota Anda atau datang langsung ke kantor pusat kami. Zulindo Tour and Travel, terdepan, terbaik, dan terpercaya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Saatnya Anda lebih memperdalam sisi religi Anda bersama kami, PT Batam Jaya Holiday Tour and Travel. Kami menyediakan paket Haji Plus dan Umrah. Jamaah akan mendapatkan kenyamanan dan kekhusyukan beribadah dengan fasilitas. Kami berkomitmen dengan apa yang kami janjikan. Keberangkatan sesuai jadwal dan didampingi oleh tour leader. Kenyamanan dan kekhusyukan ibadah Anda adalah prioritas kami. Allah
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surah Al-Baqarah ayat 196. Oh Allah the Almighty, Jadikan Ramadan Anda tahun ini lebih bermakna dan berkesan di Tanah Suci Haram dengan paket umrah Ramadan awal, tengah, dan akhir, serta Lebaran di Mekah. Berbagai menu internasional, hotel berkelas bintang 5 menanti Anda saat sahur dan buka puasa hanya di Tanah Suci Haram. PT Batam Jaya Holiday Tour and Travel. Kenyamanan dan kekhusyukan ibadah Anda adalah prioritas kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Khusus dan kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda umat muslim di ranah Kepulauan Riau. Dan kita lanjutkan dialog khusus kita kali ini masih mengambil tema, Anda bisa lihat kembali di layar kaca, ini pemanfaatan penyiaran sebagai sarana memperkuat ketahanan negara kesatuan Republik Indonesia di wilayah perbatasan antar negara, masih dengan 3 narasumber kita. Tadi agak sedikit terpotong, kita jeda ke azan maghrib tadi dan saya kembali ke Ketua KPU Pusat Pak Dr. Judarik Sawan dari SHMH. Ini soal masalah-masalah di perbatasan. Ini kan kita tadi dari di prolog ini udah Batam ini langsung bersinggungan dengan 2 negara jiran di Singapura dan Malaysia, dan bahkan kalau kita ke Natuna ini hampir berdekatan juga dengan Thailand dan juga Vietnam. Ini dari Bapak sendiri melihat seperti apa, Bapak? Ya. Jadi secara umum negara ini kan memiliki beberapa wilayah perbatasan ya. Kalau kami hitung ada 12 provinsi yang secara langsung berbatasan dengan beberapa negara tetangga, mulai dari Malaysia, Singapura, kemudian Filipina, Papua Nugini sampai Timor Leste. Di sana rupanya kehidupan masyarakat itu sedikit berbeda dengan masyarakat yang ada di dalam atau yang bukan di perbatasan. Perbedaannya dalam konteks penyiaran. Mereka
kami temukan dari data dan informasi dari KPID di seluruh Indonesia, itu menunjukkan bahwa penyiaran asing itu, penyiaran dari negara tetangga, luberannya itu lebih mudah dijangkau oleh masyarakat dibandingkan siaran-siaran nasional yang berasal dari dalam negeri. Kita tidak bisa menangkap siaran-siaran TV-TV nasional yang saat ini bersiaran dari Jakarta. Mereka lebih cenderung mengkonsumsi siaran-siaran asing. Nah, akibatnya adalah bahwa masyarakat itu lebih mengenal budaya, ideologi, nilai-nilai yang ada pada negara tetangga karena disebarkan oleh lembaga penyiaran yang mereka tonton sebagai sesuatu yang menjadi hiburan mereka atau mungkin menjadi sebagai sarana untuk mendapatkan informasi. Nah, adanya persoalan ini atau adanya fenomena ini itu akan mempengaruhi tentu saja warga negara kita yang berada di sana. Mempengaruhi dalam konteks apa? Dalam konteks itu tadi, bagaimana nilai-nilai kemasyarakatan atau nilai-nilai falsafah bangsa ini mereka pahami itu tentu saja jauh berbeda dengan negara-negara tetangga. Ada contoh yang paling paling ironi bahwa kami menemukan banyak laporan bahwa masyarakat di sana itu lebih banyak mengenal misalnya tokoh-tokoh yang ada di negara tetangga dibandingkan tokoh nasional kita. Bahkan ada temuan mereka lebih mengenal lagu kebangsaan negara tetangga dibandingkan lagu kebangsaan kita. Ini kan ironi. Pak Yuda dari 12 provinsi, saya ke Mbak Tata. Mbak Tata, Anda di ranah Floria dan Metropolis Batam lah, katakanlah seperti itu. Ini kita ke lokus delikti sedikit mungkin ya. Case-nya seperti apa? Apakah ini zaman sekarang itu seperti apa? Dilihat, apakah ini masih sirnakah kita, blurkah kita dengan sinaran dua negara jiran sejauh ini seperti apa? Yang pertama itu kita harus tahu dulu tayangan atau radio atau TV apa yang masuk di Kepri. Itu di Kepri itu masuk sekitar yang saya temukan itu ada 26 channel Singapura. Yang masuk itu untuk radio. Yang masuk ke Kepri 20 ya? 26. Satu Johor. Satu Johor TV ada 5 channel. Yang kalau misalnya kita baru beli TV nggak usah pasang parabola, antena analog langsung ada gitu kan. Nah, beberapa waktu kemarin kita juga sempat ada acara di Karimun waktu itu. Saya sama Pak Yono waktu itu saya duduk berbarengan, saling pada bulan Maret waktu itu kalau nggak salah bulan Maret, saling mengucapkan Selamat Hari Guru. Terus saya mikir, Hari Guru Maret. Ini Hari Guru yang mana ya? Belum ada di sejarah kita. Saya sampai nanya, Pak emang Hari PGRI kapan ya? Bukannya November ya? Kok ini Maret? Nah terus waktu itu ada Pak Azam juga kan, radio swasta di sana kita sharing, itu saling mengucap apa ya? Beliau mengatakan, oh itu hari PGRI-nya Malaysia. Hari Guru Malaysia. Dan yang anehnya masyarakat di sana saling mengucap Selamat Hari Guru. Kan ada interaktif lebih intens dari Karimun dengan negara jiran. Yang sangat disayangkan kemana PGRI-nya Indonesia itu. Bahkan mungkin kalau kita tanya mereka nggak tahu kapan hari PGRI. Nah, Mbak Tata selaku warga negara dan juga komisioner ya. Nah, how about you feel that? Mungkin perasaan Anda kira-kira seperti apa ketika Anda dengar langsung kan itu dari survei Anda? Ya sedih ya, karena kita bagian dari warga negara Indonesia, apalagi saya di Kepri, melihat banyak ke daerah-daerah, ke pulau-pulau terluar. Kita sering sharing sama masyarakat itu tanpa mereka tahu saya adalah komisioner. Saya waktu itu saya tanya, Pak, anak-anak Bapak mengetahui tentang kebangsaan kita, kedaulatan kita. Dan mereka mengatakan yang mereka ketahui adalah Perdana Menteri di sana. Nah, bahkan lagu yang dia betul kata Pak Yuda, mereka tidak hafal lagu Indonesia Raya. Lucu. Baik, saya underline dari pernyataan dari Pak Yuda, dan kadang kita lihat dari 12 provinsi bahkan kita bukan menaibkan sekali, bahkan lagu kebangsaan negara jiran pun lebih hafal dari anak generasi terdidik ini. Saya ke Pak
Pak Brigjen ini dari Pak Hafil Fudin ya, Pak Hafil Fudin dari Sarjana Hukum ini dari Kemenko Polhukam ini kira-kira seperti apa kebijakan yang diambil atau mungkin dari pandangan-pandangan Bapak melihat kejadian dan bahkan didengar sendiri oleh komisioner sendiri, sejatinya seperti apa? Baik, terima kasih. Nah, seperti kita ketahui bahwa tugas Kementerian Polhukam adalah Menteri Koordinator. Ya. Karena dia Menteri Koordinator, makanya kita akan melaksanakan pemantauan dan pemantapan dan sinkronisasi dari semua kebijakan-kebijakan kementerian dan lembaga. Ada 13 kementerian dan lembaga yang dibuat oleh Polhukam dari itu. Nah, sesuai apa tadi disampaikan oleh Ketua KPI, bahwa terjadi permasalahan-permasalahan di perbatasan, khususnya lembaga penyiaran. Kita sependapat dalam rapat koordinasi tadi pagi bahwa masalah penyiaran di perbatasan itu merupakan isu strategis yang kita harus angkat. Nah, kita ketahui bahwa seperti disampaikan tadi bahwa banyak penyiaran-penyiaran asing yang bisa masuk ke tempat kita. Sedangkan penyiaran yang ada di dalam kita ini sendiri tidak mampu dijangkau oleh masyarakat di perbatasan. Oleh karena ini, kalau ini berlangsung terus ke arah keterbatasan penjangkauan tadi, implikasinya tentunya kepada ketahanan negara, khususnya di bidang ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan keamanan. Kalau ini terganggu terus, tentunya akan mempengaruhi ketahanan NKRI di wilayah perbatasan. Dan masalah lembaga penyiaran ini, kita ketahui bukan hanya masalah KPI saja, tapi masalah semua stakeholder yang ada di negara ini. Baik itu dari kementerian lembaga, maupun juga yang paling penting swasta. Karena apa? Mungkin pemerintah ketidakmampuan membangun lembaga penyiaran di perbatasan, maka peran serta lembaga penyiaran swasta ini sangat dibutuhkan. Oleh karena itu strategi ke depan bagaimana? Ini bagaimana kita merangkum semua kepentingan itu, semua kementerian lembaga, semua stakeholder ini tadi bisa membuat perencanaan terpadu. Kalau saya bicara sama Ketua KPI itu harus ada grand strategi. Grand strateginya itu harus bisa mengetahui siapa berbuat apanya di sana itu. Karena jangan menimbulkan permasalahan lagi. Banyak upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah, baik oleh KPI dengan membuat satgas namanya, task force penyiaran, kemudian dari departemen kementerian dalam negeri itu sudah membangun tower-tower stasiun reli, banyak sudah dibangun. Tapi Pak Hafil dari Pak Yuda tadi, kadang kita cukup miris. Mereka telah dalam artian apakah kita tidak terlalu jauh ketinggalan ini menyusul? Kadang kita dua negara jiran saja, bahkan fenomena sekali karena lebih mengerti bahasa-bahasa dari sana. Dulu jauh sebelum ada kita kan cuma ada satu tunggal ya, istilahnya mungkin dari TVRI ya Pak. TVRI, sulit untuk menembus dan bahkan kita dulu belum ada TV lokal pun udah ada TV 1, TV 2, TV 3 dan gampang sekali dapat di dalam kamar, apalagi dari Riau sendiri ya, fokusnya masih ke sana. Nah, itu mereka udah dininabobokan dari awal-awalnya. Apakah kita udah jauh tertinggal untuk mengkritisi sekarang? Bagaimana untuk generasi terdidik ini soal apa yang kita tangkap dari begitu gampangnya? Tadi ada 26 channel radio dan ada juga dari 5 TV swasta di sana. Ini kira-kira seperti apa untuk memaintain kita biar dia lebih sakral lah ini dah rohnya kita seperti apa? Betul Pak, seperti saya katakan tadi bahwa upaya-upaya yang dilakukan pemerintah tentunya kalau kita lihat dari lembaga penyiaran memang sangat terbatas sarana dan prasarana. Tetapi pemerintah juga melalui TNI yang ada di perbatasan itu sudah melaksanakan pendekatan masyarakat. Bahkan TNI sendiri yang ada di sana itu anggota prajurit TNI dia menjadi bertindak sebagai guru, sosialisasi kepada masyarakat itu untuk mengkanter itu dengan prajurit turun langsung kepada masyarakat. Selain itu juga kita berupaya bagaimana melaksanakan kerjasama dengan LPP RRI. Itu sudah ada MOU antara RRI dengan TNI. Itu juga bagaimana prajurit TNI yang ada di perbatasan berusaha mengisi konten-konten agar wawasan kebangsaan masyarakat yang di daerah perbatasan itu bisa lebih mencintai, jiwa nasionalismenya makin tumbuh udah sampai sekarang. Tapi saya kira sampai sekarang tidak yang seperti kita takutkan lah bahwa semua masyarakat perbatasan sudah terpengaruh, tidak. Bahkan kalau dikatakan Bu Tata tadi maupun Ketua KPI, sebenarnya siaran kita juga masuk juga kepada di negara tetangga itu. Saya baru pulang saja dari Johor, saya ada kegiatan di polisi pemilu yang dilaksanakan di sana. Saya bisa nonton SCTV, bisa nonton RCTI dan TVRI juga di sana. Nah, yang berbahaya yang dikatakan tadi itu, begitu buka channel yang muncul di sana. Nah, ini bagaimana upaya kita? Upaya kita memanfaatkan semua komponen bangsa yang ada di luar perbatasan itu berusaha mensosialisasikan bagaimana
masyarakat daerah perbatasan itu lebih mencintai NKRI. Baik. Selain kita berjuang bersama-sama dengan mengadakan rakor ini, ke depan bagaimana yang harus kita lakukan? Baik. Bagaimana kita membangun lembaga penyiaran ini agar operasional yang ada di perbatasan ini tanggung jawab KPI, tanggung jawab juga kementerian lembaga dan seluruh. Oke, sebelum ke Mbak Tata, saya ke Pak Yuda. Pak Yuda, kalau kita lihat ini kan kalau bermain high tech dan juga teknologi, kadang kita terlalu silau dengan sinaran mereka gitu loh. Nah, apakah ini juga pemanfaatan mereka? Dan kadang kita coba survei ya, bahkan kami juga punya host dari negara jiran dulu ke sini. Kita tidak bisa ditangkap di sana karena diprotek gitu. Nah, apakah ada wadah untuk seperti itu memaintain kita agar lebih safe ke kita, atau seperti apa sejauh ini dari pandanganku saat ini menyusul ada 12 provinsi ya, yang sakralnya di Batam seperti apa Anda lihat? Jadi begini, secara teknologi kan untuk gelombang radio itu kan sifatnya omnidirectional. Jadi dia untuk sifatnya radio, untuk radio kan, dan sehingga memang kita seringkali harus melakukan sebuah negosiasi. Jadi di dalam aturan internasional itu ada aturan yang namanya koordinasi antar negara. Nah, di dalam konteks koordinasi antar negara itulah kita berada pada posisi untuk melakukan diplomasi kepada negara tetangga terkait dengan penggunaan pertama kanal frekuensi dulu. Kalau kita bicara soal teknologi, maka kita harus berbicara soal kanal frekuensi, karena aturan tentang kanal frekuensi itu sudah baku, sehingga tinggal bagaimana negosiasinya. Karena kanal frekuensi kita dengan kanal frekuensi negara tetangga itu sama. Kita berada dalam satu region yang sama dalam pengaturan ITU di Master Plan Frekuensi Internasional. Nah, tinggal kan melihat dengan batasan Master Plan yang sama, bagaimana negosiasinya, bagaimana diplomasinya. Terkadang yang kami temukan di lapangan adalah bahwa kami melihat salah satu kelemahan kita adalah memang karena infrastruktur di perbatasan itu sangat lemah. Sehingga untuk membangun sebuah entitas lembaga penyiaran di sana itu sangat sulit. Sangat sulit misalnya gini, untuk dapat listrik saja, mohon maaf Pak Jenderal, ini kan kita menemukan bahwa di daerah-daerah perbatasan itu banyak yang belum siap listriknya misalnya. Itu berarti sementara lembaga penyiaran sangat membutuhkan listrik sebagai sumber daya, sangat vital. Nah, ketika tidak ada sarana infrastruktur seperti itu, maka tentu saja tidak akan ada lembaga penyiaran yang akan bisa masuk ke sana. Karena ada cost lebih, mereka harus menyediakan. Kalau genset saya kira itu sesuatu yang cuman opsional ataupun cadangan gitu. Nah, karena tidak adanya misalnya infrastruktur seperti itu, sehingga investasi itu pasti tidak akan pernah masuk. Nah, dengan tidak adanya investasi yang masuk, tadi katanya soal teknologi, maka kita secara teknologi sesungguhnya punya, tetapi tidak bisa kita manfaatkan karena keterbatasan itu. Alhasil dengan master plan yang sama, maka negara tetangga yang sudah siap, bahkan karena intervensi pemerintahnya, instruksi pemerintah mengatakan negara wajib mengisi, mendirikan radio-radio atau TV-TV di daerah perbatasan. Sehingga ketika didirikan di daerah perbatasan, maka penggunaan frekuensi itu akan lebih dikuasai oleh mereka. Karena dalam hukum telekomunikasi ada adagium atau semacam aturan tidak tertulis, yaitu first come first serve. Siapa yang duluan datang, siapa yang duluan mendirikan, dia yang akan dinotifikasi oleh ETU sebagai pengguna frekuensi itu. Ada dalam kerangka NKRI kalau kita berbicara gitu, ada 12 provinsi yang langsung bersinggungan dengan negara jiran gitu. Dari KPI ada usulan dan terobosan mungkin disinergikan dengan makanya kami Pak Hafil, bagaimana cara meng-create-nya ini lebih digesah lagi, jadi kita tidak ketinggalan baik infrastruktur tadi. Seperti apa kira-kira? Salah satu terobosan adalah kami meminta diskresi dari Kementerian Kominfo terkait dengan proses perizinan. Pertama, proses perizinan khusus untuk perbatasan harus ada perlakuan khusus. Tidak boleh diperpanjang persoalan perizinannya, harus justru bahkan didukung kan, didorong. Yang kedua, persoalan daya pancar. Karena gini, kita di dalam aturan main lembaga penyiaran itu punya kelas A, kelas B, kelas C, dan kelas D. Gitu kan? Nah, kita selama ini menaruh bahwa di daerah-daerah perbatasan itu sifatnya karena penduduknya jarang, kurang, dan infrastrukturnya kurang, maka dia dikasih kelas D yang hanya 2,5 kilometer. Komunitas banyak. Komunitas berarti kan. Sementara tetangga kita menggunakan power yang full. Sehingga kalaupun kita punya lembaga penyiaran di perbatasan itu ada, maka akan selalu kalah powernya dengan lembaga penyiaran. Itu dia tadi. Dan terjadi interferensi, maka itu tidak bisa kita klaim atau tidak bisa kita desak begitu saja, karena itu terkait dengan aturan internasional tentang koordinasi tadi. Sehingga salah satu diskresi yang kita minta ke Kominfo bahwa lembaga penyiaran jika mau mendirikan di daerah perbatasan, maka mereka diberikan kesempatan untuk sampai ke
level A. Jadi bisa sampai 3 km sampai 3000 watt dan seterusnya. Itu bisa. Iya, saya ke Mbak Tata. Mbak Tata ini dari 26 channel radio aja ya, dan untuk dari 5 TV di sana gitu. Nah, bagaimana mengakomodir pertumbuhan lembaga penyiaran di ranah Kepulauan Riau, difokusin di Batam lah minimal. Seperti apa kira-kira sejauh ini? Kalau kita lihat perkembangannya sih dari Singapura malah semakin banyak ya. Banyak, oke. Yang kita